Kita lanjutkan percobaannya dengan judul simulasi pengontrolan 2, yaitu penggunaan counter. Adapun tujuan umum pertama adalah mengetahui PLC Smart Relay Jelio Logic. Kedua, mampu menjalankan program aplikasi JelioSoft 2. Tujuan khusus adalah yang pertama, mampu menggunakan dan memanfaatkan fungsi counter yang dimiliki oleh PLC melalui simulasi program. Selanjutnya, mampu mengaplikasikan fungsi counter. Adapun bahan dan peralatannya adalah yang pertama, perangkat komputer yang telah terinstall program aplikasi JelioSoft 2. Kemudian modul praktikum PLC. Teori dasar ini merupakan simbol counter. Kemudian ada dua jenis counter yang perlu kalian ketahui. Yang pertama up counting dan down counting. Kemudian jumlah cacahan dapat diatur dalam rentang 1 sampai dengan 7 cacahan. Sampai dengan 3, 2, 7, 6, 7 cacahan. Selanjutnya, dalam Smart Relay Jelio Logic ini memiliki counter dengan nomor C1 sampai dengan C9. Kemudian CA sampai dengan CG dengan setting parameter seperti gambar 31 di bawah ini. Kemudian tabel ini, kotak ini merupakan nilai counter yang ditetapkan. Kemudian yang tombol kedua merupakan untuk membuat output on saat nilai yang ditetapkan tercapai atau yang disebut dengan up counting. Kemudian yang tombol ketiga merupakan untuk membuat output on ketika nilai mencapai 0 atau yang disebut dengan down counting. Kemudian simbol-simbol ini perlu kalian pelajari, yang mana kontak C merupakan kontak yang akan aktif jika counter yang berhubungan mencapai nilai 0 atau preset value. Kemudian ada coil CC, ini merupakan setiap kali coil aktif nilai pada counter bertambah atau berkurang 1 sesuai dengan arah menghitung DC yang ditentukan. Atau jika tidak menggunakan coil DC, maka nilai pada counter bertambah 1 setiap coil CC aktif. Kemudian ada juga coil RC, ini merupakan reset ulang untuk kembali ke nilai awal. Kemudian ada juga coil DC, yaitu coil ini menentukan arah penghitungan sesuai dengan statusnya. Dan ini berarti ada down counts jika coil DC aktif, kemudian up counts jika coil DC tidak aktif. Dan ini merupakan komponen counter pada JelioSoft 2. Ini merupakan kontaknya C1. Kemudian ini merupakan coilnya. C ini coilnya, dan ini adalah kontaknya, dan ini adalah resetnya. Oke, selanjutnya kita akan coba lakukan percobaannya. Dan sebagai contoh kita akan menggunakan contoh diagram sebagai berikut. Di sini ada I1 dan coilnya CC1, dan ini kontaknya juga merupakan input C1, dan ini outputnya kita gunakan Q1. Dan alokasi pengalamatannya seperti pada tabel 31 berikut ini. Ini dia I1 seperti yang sudah dijelaskan tadi. I1 ini merupakan kontak sublar NO atau normally open. Kemudian C1 yang ini merupakan kontak counter. Pada bagian output, ini adalah bagian output, yaitu CC1 dan Q1. CC1 kita akan beri nilai pulsa 5. Ya, inilah yang merupakan
comment counternya. Kemudian untuk Q1 itu merupakan kontaktor lampu. Baik, kita akan buat diagram laddernya sesuai dengan diagram di atas. Seperti ini kita akan buat diagram ladder ini, yang mana nantinya akan seperti ini. Baik, kita langsung buka Zeliosoft-nya. Kemudian pilih choose new program, kemudian 20 IO without extension. Kemudian kita pilih yang 100 sampai 240 volt AC seperti percobaan-percobaan sebelumnya. Kemudian kita pilih next. Selanjutnya dia akan konfirmasi modul selection, kita langsung next saja. Kemudian kita menggunakan ladder, kita klik next. Nah, ini dia tampilannya. Ini setiap kolom-kolom ini merupakan untuk penempatan kontak. Ini adalah kolom untuk kontak 1, kontak 2, kontak 3, kontak 4, kontak 5. Oke, perlu kalian ketahui di sini tidak boleh kita meletakkan komponen output. Sedangkan untuk komponen output sendiri itu bisa kita tempatkan pada kolom coil yang ini. Oke, kita coba lakukan percobaan tadi. Kita akan ambil I1, kita letakkan di sini. Kemudian kita ambil komponen kontak counter ini, kita masukkan di sini. Kemudian kita ambil komponen output. Komponen output tadi ini dia, ini coilnya. Oke. Kemudian kita ambil juga output lampu. Kemudian cukup kita klik saja. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan parameter counternya. Kita bisa mengklik 2 kali ataupun double klik maksudnya. Oke. Kemudian kita isi jumlah pulsanya sesuai dengan ketentuan tadi adalah 5 pulsa. Oke, kemudian kita pilih tombol ini. Tombol ini karena kita akan buat up counting. Kemudian kita oke. Nah, selanjutnya mari kita lakukan pengujian apakah diagram ladder ini berhasil atau tidak. Kemudian kita klik simulasi. Secara otomatis muncul panel input dan panel output. Selanjutnya setiap line-nya ini sudah berubah menjadi warna biru. Ini artinya sudah ready, namun belum dialirkan sinyalnya. Ketika kita ingin mengalirkan sinyal listriknya, kita langsung run kan. Oke. Nah, ini garisnya sudah berwarna merah, ini artinya sinyal listrik sudah mengalir. Oke, coba kita ketik I1 1 dan kita perhatikan Q1 belum hidup, atau bisa juga kita lihat dari panel. Q1 ini adalah mewakili dari ini. Nah, selanjutnya kita akan
bisa juga lihat dari panel ini. Oke, ini merupakan panel untuk function blocks. Ketika kita ingin memonitoring jumlah pulsa counter yang kita sudah berikan. Oke, di sini ada jumlah presetnya 5. Sementara yang sudah kita lakukan baru 1. Dan coba kita lakukan lagi. Kita akan beri pulsa kedua. Oke, ini sudah berubah 2. Oleh karena belum mencapai jumlah pulsa sampai 5, maka Q1 ini belum hidup. Oke, kita beri lagi, udah 3, dan kita lakukan lagi 4, dan yang terakhir yang 5. Nah, dia telah aktif. Oke, bisa dilihat ya, caranya cukup mudah. Oke. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa kembangkan lagi diagram laddernya dengan menggunakan counter ini sesuai dengan petunjuk yang ada pada modul praktikum kita. Oke. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan, dan sekian dan terima kasih.